Ini kan tahun politik nih dok. Iya. Dalam pencalekan ini apa yang dilibatkan pihak penyelenggara dari ID? Karena terkait soal syarat-syarat untuk pencalekan itu. Ya, biasanya selama ini ID, tapi terutama dia fasilitas kesehatan ini sebagai tenaganya. Kalau untuk caleg sebetulnya kita belum ikut resmi ada permintaan dari ID. Itu biasanya surat keterangan sehat, bebas narkoba, itu usus kesehatan itu. Tapi itu tidak secara lembaga ID tidak ikut campur. Tapi kalau sudah mulai nanti semacam pilkada, nah itu baru ID secara lembaga ikut sebagai tim kesehatan. Jadi misalnya ada pemilihan bupati, wali kota, itu nama ID yang muncul. Tapi kalau untuk yang caleg ini dia biasanya lebih banyak ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit, ke ke puskesmas misalnya. Surat kesehatan yang disampaikan itu sebenarnya untuk apa sih dok? Kalau untuk caleg itu apa memang dia dinyatakan sehat atau ya? Artinya dia begini, sebetulnya bukan resmi sehat, istilahnya di situ cakap untuk menjalankan tugas. Bahwa artinya kan orang sehat itu bisa sehat karena bekerja di dalam kantor, atau sehat yang dalam pekerjaan yang berat, itu kan beda-beda kan. Dan sebagian besar sebetulnya yang kalau caleg ini kan contohnya kan biasanya kan 40 tahun ke atas gitu. Kemungkinan dia sudah punya penyakit-penyakit tertentu, selagi itu terkontrol, misalnya ada hipertensi, ada diabetes, selagi itu bisa dikontrol dengan baik, saya kira itu tidak menjadi penyebab dia gagal mencalon. Tapi sebaliknya kalau dia sudah berat, misalnya stroke, tidak bisa jalan atau apapun, nah itu tetap kita pertimbangkan untuk tidak dilakukan. Artinya jangan sampai tugas itu membahayakan dirinya, atau sebaliknya tugas itu tidak bisa dilaksanakan karena kondisinya sakit. Seperti ya. Setelah di pilkada baru dilibatkan. Nanti kalau pilkada, pemilihan kayak gubernur, wali kota, bupati, itu kita sebagai lembaga ikut di tim pemeriksa kesehatan. Standar kesehatan untuk pemeriksaan itu apa dok? Yang bisa? Jadi baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan kejiwaan. Iya, itu psikotes. Biasanya kita kerjasama, ID kerjasama juga dengan psikolog. Kalau psikiater itu di bawah ID. Nah, itu nanti kita lihat jadi nanti akan muncul secara fisik bagaimana kondisi orang tersebut. Kemudian secara psikis, psikotes itu wajib itu. Bukan banyak, ada yang gugur itu justru di psikotes. Dari pengalaman dokter untuk pemeriksaan caleg, pilkada dan sebagainya itu, ada yang pernah gagal nggak? Terus apa yang menyebabkan dia itu gagal? Ada yang gagal, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental tadi. Ada yang tidak layak begitu ya. Bahkan kadang-kadang sebagai penyebab mereka semacam naik banding gitu ya. Ada juga, terutama yang pilkada. Kalau caleg, sepengetahuan saya ada dulu sempat rame-rame, tapi tetap orang kan kalau diperiksa tidak layak kan pasti protes kan, masih protes. Tapi kalau memang sudah seperti itu tidak. Ada pernah kasus juga sebenarnya dari tes kesehatan dia lolos, baik soal narkoba apa-apa. Tapi setelah menjabat dia malah narkoba. Itu seperti apa kok bisa lolos itu dok? Ya waktu itu ya. Iya. Jadi tetap saja apapun pemeriksaan itu kan ada kelemahan-kelemahannya. Jadi misalnya kalau kita tes narkoba, yang kita periksa kan bisa urin, bisa darah, bisa rambut, seperti itu. Yang kriteria kita misalnya untuk caleg yaitu hanya urin. Urin itu dalam waktu seminggu itu hilang. Jadi kalau dia tidak mengkonsumsi narkoba dalam waktu seminggu, tidak bisa kita deteksi dari situ. Itu isunya dulu yang kemarin ribut rame-rame kan. Tapi kalau di rambut itu jauh lebih lama, tapi biayanya jauh lebih besar lagi pemeriksaan itu. Jadi kita tetap, kalau semuanya diperiksa rambutnya itu lebih lama, lebih mahal. Jadi kita istilah urin itu hanya screening. Screening, kalau memang
ada laporan-laporan tertentu yang tidak bagus, baru dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Jadi itu. Artinya ada kemungkinan baik caleg itu yang baik yang sekarang ini Ya, ada juga terkena itu ya? bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Kadang-kadang orang kan berbagai cara kan. Berbagai cara. Dia puasa satu bulan, 1 tahun misalnya kan. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja dia waktu mencalon memang dia belum terlibat itu. Tapi setelah dia bertugas, mungkin kelelahan, mungkin faktor pergaulan, begitu kan, dia baru tercemar dengan narkoba kan bisa saja. Satu lagi Dok, alasan menggunakan narkoba itu salah satunya untuk menambah stamina, benar? Ya, itu Dok. ya. Jadi sebetulnya narkoba itu cukup luas. Saya memang tidak mendalami masalah narkoba itu, tapi secara umum narkoba itu kalau kita ambil contoh itu ada yang membuat kita fly, ada yang membuat kita segar. Yang zaman-zaman dulu kan ada ekstasi. Nah, itu ekstasi itu kan untuk buat kita segar. Riwayatnya dulu ekstasi itu tidak masuk narkoba. Bahkan itu awal-awalnya dulu untuk obat gemuk. Orang yang gemuk makan itu, dia bekerja terus, akhirnya kurus itu ya. Itu riwayat dalam pengobatan itu. Amfetamin namanya. Amfetamin itu diberikan oleh dokter dulu. Nah, tapi akhirnya kan disalahgunakan. Dijadikan ekstasi supaya dia tetap fit gitu ya. Jadi orang yang biasanya dalam 24 jam harus tidur, dia tidak perlu tidur. Akhirnya dia jadi ketagihan. Kalau dia sudah tidak pakai itu, dia akan drop sekali. Masuklah dia ke narkoba. Nah, sebalik lagi untuk kenikmatan kan, yang dia tidur, fly, ada yang tidak bisa tidur kalau tidak pakai ini gitu ya. Wah, itu rombongan yang ganja dan kawan-kawan lah gitu ya. Nah, dua hal ini bisa menyangkut kepada siapa saja. Termasuk kepada pejabat, masuk kepada artis, kan banyak artis kan yang terlibat itu karena mereka kan di tugas mereka itu kan tinggi sekali. Kadang-kadang harus pagi, sore, malam yang kejar tayang begitu kan. Dulu kan stamina itu kopi. Kopi itu salah satunya juga untuk meningkatkan stamina kan supaya orang tidak tidur gitu.